Tahukah kamu sosok pahlawan satu ini? Yap, Jenderal Sudirman. Bayangkan, seorang panglima perang berjalan ratusan kilometer, memimpin pasukan melawan penjajah dalam kondisi paru-parunya sudah hancur. Ia tidak duduk di balik meja komando, ia tidak bersembunyi di kota. Ia memimpin perang sambil ditandu. Inilah kisah Jenderal Besar Raden Sudirman. Sudirman lahir pada 24 Januari 1916 di Bodas Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah. Wilayah yang pada masa itu masih berada di bawah penjajahan Belanda. Ia lahir dari keluarga sederhana. Ayah kandungnya bekerja sebagai buruh pabrik gula. Lalu Sudirman diasuh oleh pamannya, Raden Cokro Sunario, seorang priai kecil yang menanamkan nilai disiplin dan tanggung jawab. Sejak kecil, Sudirman dikenal pendiam tapi teguh pendirian. Ia bersekolah di HIS, Hollands Inlandische School, lalu melanjutkan ke Taman Siswa, sebelum akhirnya masuk ke HIK Muhammadiyah di Solo, sekolah calon guru. Dari sanalah karakter Sudirman terbentuk, sederhana, religius, dan sangat mencintai bangsanya. Sebelum menjadi tentara, Sudirman adalah seorang guru. Ia mengajar dengan hati, menanamkan keberanian dan harga diri kepada murid-muridnya. Tapi ketika Jepang datang ke Indonesia tahun 1942, Sudirman sadar bangsa ini tidak cukup hanya diajari di ruang kelas. Bangsa ini harus dibelanya dengan nyawa. Ia bergabung dengan PTA, Pembela Tanah Air, dan dengan cepat dikenal sebagai pemimpin yang dicintai pasukan. Tahun 1945, setelah Indonesia merdeka, dalam konferensi TKR di Yogyakarta, Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat di usia 29 tahun. Panglima termuda dalam sejarah Indonesia. Tapi di saat bangsa ini membutuhkan tenaganya, tubuh Sudirman mulai runtuh. Ia didiagnosis tuberkulosis atau TBC berat. Salah satu paru-parunya nyaris tidak berfungsi. Dokter memintanya berhenti. Presiden Soekarno memintanya istirahat. Tapi Sudirman menolak. Ia berkata, "Selama negara belum aman, saya tidak akan meninggalkan tentara." Tahun 1948, Belanda melancarkan agresi militer kedua. Yogyakarta jatuh. Presiden dan wakil presiden ditangkap. Dalam kondisi sakit parah, Sudirman meninggalkan rumah sakit. Dengan ditandu, ia memimpin perang gerilya selama sekitar 7 bulan, menempuh ratusan kilometer dari hutan ke hutan, dari desa ke desa, di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tubuhnya lemah, tapi perintahnya tegas. Disitulah dunia melihat Indonesia belum kalah. Karena selama Sudirman masih bergerak, tentara Indonesia masih hidup. Setelah pengakuan kedaulatan tahun 1949, Sudirman kembali ke Yogyakarta. Tubuhnya sudah sangat lemah, tapi wajahnya tetap tenang. Pada 29 Januari 1950, di usia 34 tahun, Jenderal Sudirman wafat di Magelang. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Indonesia kehilangan panglima, tapi mendapatkan teladan abadi. Sudirman tidak mewariskan istana, tidak meninggalkan harta. Ia hanya meninggalkan satu hal, contoh. Contoh tentang kesetiaan, tentang pengorbanan, tentang mencintai negeri ini
bahkan ketika tubuh sendiri sudah menyerah. Dan sampai hari ini, setiap prajurit Indonesia tahu satu hal. Jenderal Sudirman tidak pernah benar-benar wafat. Ia hidup dalam semangat perjuangan bangsa ini.